Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan menerangkan hasil diskusi kami mengenai kinetika fermentasi pada mata kuliah. Terima kasih banyak kepada Ibu Anggita Rahmi Hapsari MSI selaku dosen pengampu yang telah memberikan waktunya untuk kami dapat mempresentasikan hasil diskusi pada kesempatan kali ini. Kelompok 2 beranggotakan Faruk Zulfikar dan saya Feza Asilia. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menerangkan mengenai kinetika fermentasi. Sebelumnya, apa itu fermentasi? Fermentasi merupakan suatu proses pengubahan kimiawi oleh substrat organik atau mikroorganisme dengan aktivitas enzimatiknya yang nantinya akan menghasilkan suatu produk. Sehingga pada beberapa industri atau kelompok usaha yang menggunakan fermentasi sebagai prinsipnya dan mikroorganisme sebagai pelakunya, itu diperlukan suatu kuantifikasi atau perhitungan yang dapat diatur fermentasinya. Di mana model dari kinetika fermentasi ini terdiri dari kinetika pertumbuhan, penggunaan substrat, dan pembentukan produk, yang biasanya itu disajikan secara kuantitatif pada parameter-parameter seperti kecepatan pertumbuhan yang spesifik atau mu, doubling time atau waktu penggandaan, jumlah penggandaan, hasil pertumbuhan, dan pembentukan produk. Nah, untuk mengetahui parameter tersebut, kita juga harus mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan laju pertumbuhan sel, pembentukan produk, dan konsumsi substrat yang dipengaruhi oleh beberapa proses, misalnya konsentrasi substrat, suhu, pH, oksigen terlarut, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini, kelompok 2 akan menerangkan mengenai kinetika pertumbuhan, fase pertumbuhan mikroba, parameter pertumbuhan mikroba, serta contoh dari aplikasi kinetika fermentasi. Selain itu, kita juga akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba, seperti media pertumbuhannya, metabolisme energi, serta metode yang nantinya dapat mengukur dari parameter kinetika fermentasi. Nah, pada kinetika pertumbuhan, kita nanti akan membahas mengenai pertumbuhan sel dan pembentukan produk, di mana pertumbuhan sel dan pembentukan produk merupakan proses biokonversi yang nantinya nutrien yang digunakan itu akan dikonversi menjadi biomasa dan metabolit. Nah, tiap konversi ini nanti dikuantifikasi dengan suatu tetapan rendemen atau yield coefficient yang dinyatakan sebagai massa sel atau produk yang terbentuk itu per satuan massa substrat yang dikonsumsi atau YX per S dan YP per S. Berikut merupakan suatu tetapannya. YX per S merupakan suatu tetapan di mana delta X atau perubahan konsentrasi massa itu nanti berbanding terbalik terhadap substrat yang digunakan. Begitupun pada yield coefficient pada produk, di mana delta P atau kenaikan dari perubahan dari massa produk itu nanti akan berbanding terbalik terhadap substrat delta S atau substrat yang digunakan. Nantinya tetapan rendemen ini akan menggambarkan efisiensi dari proses fermentasinya atau efisiensi dari perubahan substrat menjadi produk berupa biomasa ataupun produk lainnya. Sehingga untuk dapat menumbuhkan atau mengamati pertumbuhan mikroba itu terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu mikroorganisme atau bakteri yang digunakan itu masih hidup dan aktif, tidak boleh dalam keadaan yang sudah mati. Kemudian terdapat sumber energinya, misalnya energi cahaya ataupun yang lainnya yang sesuai dengan mikroorganisme masing-masing. Adanya nutrisi, kemudian tidak adanya inhibitor atau penghambat proses pertumbuhannya. Kemudian kondisi lingkungan yang sesuai terhadap mikroorganisme yang digunakan. Nah, untuk mengetahui pertumbuhan pada mikroba, kita dapat disajikan dalam bentuk kurva pertumbuhan mikroba yang terbagi menjadi beberapa fase. Nah, dari gambar ini, dari kurva tersebut, sumbu Y itu menggambarkan jumlah
konsentrasi atau banyaknya mikroba, sedangkan sumbu X menerangkan mengenai waktu dari pertumbuhannya. Terdapat beberapa fase dalam pertumbuhan mikroba. Yang pertama ada fase lag. Bisa kita lihat. Ini merupakan fase lag, di mana fase lag itu ketika kita menginokulasikan suatu bakteri yang baru menuju media yang baru, itu pada fase lag ini masih datar atau masih belum ada pertumbuhan dari mikroorganisme atau bakterinya. Jadi pada fase ini mikroorganisme itu akan mereorganisasi komponen molekulernya pada saat menyerap nutrien yang baru. Pada saat ini juga mikroorganisme akan mensintesis enzim serta pemulihan metabolit toksik yang terdapat pada fase sebelumnya. Pada fase ini belum ada penambahan sel karena masih beradaptasi terhadap nutrien baru, dan pada fase lag ini juga dapat di-skip atau dilanjutkan ke fase selanjutnya dengan syarat komposisi media yang digunakan pada fase lag ini kita sesuaikan dengan komposisi media yang di mana bakteri tersebut sebelumnya tumbuh. Kemudian yang kedua ada fase eksponensial. Nah, pada fase eksponensial ini dapat kita lihat terjadi kenaikan yang signifikan terhadap jumlah bakteri yang tumbuh. Nah, fase ini merupakan kondisi ideal di mana bakteri sudah siap membelah karena sudah beradaptasi terhadap lingkungannya. Perbanyakan ini pada bakteri itu menggunakan prinsip eksponensial atau prinsip logaritmik, di mana kurva ini sangat penting diketahui. Salah satunya itu mengetahui fase logaritmik yang sering digunakan pada proses-proses selanjutnya. Misalnya pada saat kita ingin memanen hasil metabolitnya, pada fase ini dihasilkan enzim hasil metabolisme, ataupun saat kita ingin mengkulturkan bakteri ke medium yang baru, itu lebih baik kita menggunakan bakteri yang tumbuh pada fase eksponensial karena dapat tumbuh dengan baik. Selanjutnya ada fase stasioner. Fase stasioner ditunjukkan oleh tidak adanya penambahan jumlah bakteri lagi yang signifikan, atau bakteri tumbuh dengan konstan dan tidak adanya pembelahan sel. Hal tersebut dikarenakan nutriennya sudah menipis, kemudian terjadi akumulasi metabolit toksik, penurunan kadar oksigen itu pada bakteri aerob yang membutuhkan oksigen, serta penurunan nilai kadar air pada fermentasi yang menggunakan fungi. Pada fase ini juga sel-sel yang dapat masih hidup dan beradaptasi itu menghasilkan metabolit sekunder, misalnya antibiotik atau antioksidan. Nah, pada fase ini bakteri-bakteri ini lebih rentan, lebih tahan terhadap kondisi ekstrim, misalnya asam yang tinggi atau pH yang tinggi. Kemudian selanjutnya fase di mana sel-sel mulai mengalami kematian. Itu disebabkan oleh adanya autolisis sel atau penurunan energi sel. Nah, akan tetapi terdapat beberapa bakteri yang tetap hidup dengan cara mengubah sporanya, yang nantinya dapat hidup selama lebih dari berminggu-minggu maupun berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Kemudian parameter pertumbuhan pada kinetika fermentasi itu dapat ditentukan oleh waktu dalam penggandaan massa selnya. Di antaranya yang pertama ada kecepatan pertumbuhan spesifik mikroba. Nah, kecepatan pertumbuhan persatuan jumlah biomassa ini mempunyai satuan yang kebalikan dari satuan waktu atau seperti, di mana penentuan kecepatan ini nanti didasarkan pada pola pertumbuhan logaritmik. Jadi pada fase eksponensial nanti itu mulai dihitung kecepatan pertumbuhan spesifik mikroba. Kenapa? Karena pada pertumbuhan fase logaritmik ini terjadi balance growth atau kecepatan pertumbuhan pada bakteri itu laju spesifiknya sama semua, sehingga akan dihasilkan laju yang sama. Berikut merupakan persamaan dari kecepatan pertumbuhan spesifik mikroba. Delta X atau perubahan konsentrasi sel itu sama dengan mu X dt. Mu-nya merupakan laju pertumbuhan dan dt adalah perubahan waktu. Sehingga dapat juga diketahui bahwa kecepatan pertumbuhan sel dx atau dx per dt. Kemudian ada waktu penggandaan atau doubling time. Nah, ini merupakan banyaknya waktu yang diperlukan untuk
sel itu dapat menggandakan dirinya. Ini hubungannya terhadap kecepatan pertumbuhan spesifik itu berhubungan terbalik, atau semakin besar penggandaan sel atau semakin banyak, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin sedikit. Kemampuan contohnya pada bakteri dan Hammer itu waktu penggandaan selnya bisa mencapai 3-6 bulan. Parameter selanjutnya itu ada rendemen produk atau YP per S. Itu merupakan menggambarkan jumlah produk yang dihasilkan. Jadi YP per S itu merupakan delta P atau perubahan produk yang dihasilkan itu dibagi dengan perubahan substrat yang digunakan. Sedangkan pada biomasa itu menyatakan jumlah biomasanya dengan rumus YX per S merupakan delta X itu dibagi dengan delta S. Dengan delta X itu merupakan kenaikan jumlah biomasa akibat digunakan sebanyak substrat S. Pada produk ini, rumusnya YP per X merupakan delta P per delta X. Nah, selanjutnya, contoh-contoh dari aplikasi kinetika fermentasi. Kami menemukan jurnal dari Istianah N. dan Gunawan 2017, dari jurnal Rekayasa Bahan Alam dan Energi Berkelanjutan. Dia memanfaatkan asam laktat dari tepung yang menggunakan 2 mikroorganisme yang berbeda, yaitu Becker-Yeast N dan Lactobacillus plantarum. Sehingga dengan adanya kinetika fermentasi ini dapat diketahui bakteri mana yang menghasilkan hasil yang lebih optimal. Salah satu contohnya itu ada kurva pertumbuhan dari yeast dan Lactobacillus plantarum. Dapat kita lihat pada mikroorganisme yeast itu fase lak atau fase adaptasinya itu tidak terjadi, sehingga pada saat awal inokulasi bakteri sudah bisa langsung bereplikasi atau memperbanyak diri dengan signifikan. Berbeda dengan L. plantarum yang masih membutuhkan beberapa waktu untuk beradaptasi dengan media yang baru. Dari kurva ini nanti dapat diketahui juga parameter-parameter seperti laju spesifik, waktu penggandaan, dan rendemen produk yang seperti yang sebelumnya. Nah, berikut merupakan hasil dari perbandingan profil kinetika pada 2 mikroorganisme yang berbeda. Nanti setelah kita dapat menghitung semua parameter melalui kurva-kurva yang disajikan, nanti kita akan dapat mengetahui laju spesifiknya, kita dapat mengetahui rendemennya, serta laju reaksinya, yang nanti dapat mendukung Untuk selanjutnya, kita akan mengetahui faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba yang berkaitan dengan kinetika fermentasi yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, bismillah. Pertama, untuk faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba pada proses kinetika fermentasi, di sini ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu yang diketahui yaitu tentang nutrisi. Faktor yang pertama yaitu tentang nutrien. Nah, jadi mikroorganisme itu membutuhkan nutrien untuk keberlangsungan kehidupannya dan juga pertumbuhannya, yaitu untuk menjadi sumber karbon, sumber nitrogen, dan sumber energi, dan juga faktor penumbuhan seperti vitamin dan mineral. Nah, sebagai contoh di sini ada bakteri Escherichia coli, ya, di mana bakteri ini akan tumbuh dengan baik pada media yang hanya mengandung glukosa seperti sumber nutrien organik. Nah, kemudian nutrien juga dapat masuk ke dalam mikroba melalui beberapa cara, yaitu difusi pasif, transport aktif, terus difusi yang dipercepat, dan translokasi. Nah, kemudian faktor yang kedua di sini ada tersedianya air. Nah, juga
air itu menjadi dan air juga diperlukan untuk hidup dan berkembang biaknya mikroba. Nah, juga air dibutuhkan sebagai reaktan dalam berbagai reaksi biokimia. Kemudian faktor yang ketiga yaitu nilai pH. Nah, nilai pH mikroorganisme dapat tumbuh pada kisaran pH 3 sampai 6 kecuali pada asam laktat. Nah, kemudian untuk kapang kebanyakan tumbuh pada pH kisaran 2 sampai 8,5. Tetapi pertumbuhannya akan lebih optimum kapang pertumbuhannya akan lebih optimum pada kondisi asam atau pH-nya rendah. Nah, sedangkan kalau pada hamir yaitu akan tumbuh optimum pada kondisi asam, yakni pH antara 4 sampai 4,5. Nah, kemudian untuk yang keempat faktornya yaitu temperatur. Nah, temperatur untuk mikroorganisme di sini terdapat 3 bagian ya untuk temperatur. Yang pertama psikofil. Nah, psikofil ini jadi mikroorganismenya hidup antara suhu 0 sampai 35 derajat Celcius. Nah, kemudian untuk mesofil mikroorganismenya tumbuh pada suhu 15 sampai 55 derajat Celcius. Kemudian untuk termofil yaitu mikroorganisme yang hidup antara suhu 40 sampai 75 derajat Celcius. Nah, kemudian juga tersedianya faktor yang kelima yaitu tersedianya oksigen. Nah, oksigen di sini juga terbagi atas 2 bagian. Yang pertama aerob dan anaerob. Nah, anaerob di sini juga ada beberapa bagiannya. Yang pertama aerob obligat, yaitu yang membutuhkan oksigen untuk respirasi sel. Nah, organisme ini menggunakan oksigen untuk mengoksidasi substrat seperti gula dan juga lemak yang berfungsi untuk memperoleh energi. Nah, kemudian ada aerobik fakultatif, dapat menggunakan oksigen, tetapi juga memiliki sifat anaerobik. Nah, kemudian mikroaerofil, aerobik mikroaerofil, yaitu organisme yang dapat menggunakan oksigen, tetapi hanya dalam konsentrasi yang rendah. Nah, yang keempat yaitu aerobik aerotoleran, yaitu organisme yang dapat hidup dalam kehadiran oksigen. Tetapi mereka juga bisa anaerobik karena mereka tidak menggunakan oksigen sebagai akseptor elektronnya. Kemudian untuk oksigen yang kedua yaitu anaerob. Nah, di sini anaerob terbagi 3. Anaerob obligat yang merupakan mikroorganisme yang tidak dapat menggunakan oksigen untuk pertumbuhan dan dapat berdampak negatif untuk organisme tersebut. Nah, kemudian juga ada anaerob aerotoleran, yaitu mikroorganisme yang tidak menggunakan oksigen untuk pertumbuhan, tetapi mentolerir keberadaan dari oksigen. Nah, yang terakhir ada anaerob fakultatif. Jadi mikroorganismenya tumbuh tanpa oksigen dan juga dapat memanfaatkan oksigen apabila ada gitu, dan apabila diperlukan. Nah, kemudian ada next. Nah, kemudian ada media pertumbuhannya.
Nah, biasanya mikroorganisme tumbuh atau media pertumbuhannya yaitu merupakan sebuah cairan atau gel yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan mikroorganisme atau sel, atau juga kalau media pertumbuhan ada juga bisa seperti media untuk tanaman kecil seperti tumbuh-tumbuhan. Tapi kita membahas tentang media pertumbuhan tentang mikroba. Kemudian di sini yang pertama ada media gizi ya. Nah, media gizi merupakan media yang tidak terdefinisi karena sumber asam amino mengandung persenyawaan dengan komposisi yang tidak diketahui. Nah, media gizi mengandung semua media gizi, yaitu unsur yang paling perlu bakteri untuk pertumbuhan dan non-selektif, sehingga mereka digunakan untuk budidaya umum dan pemeliharaan bakteri disimpan dalam koleksi kultur laboratorium. Nah, di sini untuk media gizi ada terdefinisi. Salah satunya jenis-jenisnya terdefinisi, yaitu mereka artinya dikenal gitu, dikenal sebagai media basal atau kompleks yang juga berisi glukosa ya sebagai sumber karbon untuk pertumbuhan bakteri, terus ada air, kemudian ada garam. Jadi berbagai garam yang diperlukan untuk pertumbuhan bakteri. Nah, kemudian ada media ditetapkan. Ini merupakan media yang dikenal sebagai media didefinisikan secara kimia atau juga media sintetik. Nah, yang berisi semua bahan kimia yang digunakan, terus juga tidak mengandung ragi, hewan, atau tumbuhan jaringan. Nah, kemudian ada diferensial menengah, yaitu ini semacam indikator. Biasanya sebagai pewarnaan gitu, yang ditambahkan. Kemudian ada yang kedua tadi ada pertama ada media gizi, yang kedua ada media minimal. Nah, kalau media minimal ini merupakan media yang mengandung nutrisi minimum untuk pertumbuhan koloni, umumnya tanpa kehadiran asam amino dan sering digunakan oleh ahli microbes dan genetika untuk tumbuh wild type mikroorganisme. Dan juga ini berisi media minimal ini berisi glukosa atau yang bisa menjadi sebagai sumber karbon untuk pertumbuhan bakteri. Kemudian ada berbagai garam. Kemudian ada air. Nah, selanjutnya yaitu media selektif. Media selektif ini digunakan untuk pertumbuhan mikroorganisme yang dipilih. Nah, sebagai contoh, yaitu suatu mikroorganisme yang resisten terhadap suatu antibiotik tertentu, seperti ampicillin atau tetracycline, maka antibiotik dapat ditambahkan ke media dalam rangka untuk mencegah sel lain yang tidak memiliki resistensi untuk tumbuh. Nah, ini ada beberapa contoh yang pertama ada agar eosin methylene blue ya, atau agar biru metilen yang berisi biru metilen yang digunakan untuk bakteri gram positif yang ya digunakan untuk pertumbuhan bakteri gram negatif. Jadi ini EMB ini saya ulangi jadi kegunaannya ini beracun untuk bakteri gram positif, kemudian ini digunakan untuk pertumbuhan bakteri gram negatif.
Yang kedua ada JM atau ragi jamur. Ini memiliki pH rendah atau asam untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Kemudian ada agar darah ya, yang digunakan untuk strep test yang berisi darah jantung sapi yang menjadi transparan di hadapan hemolitik streptococcus. Kemudian ada agar McConke untuk pertumbuhan gram negatif bakteri. Kemudian ada agar hektoen enterit yang selektif untuk bakteri gram negatif. Kemudian ada gram mannitol yang selektif juga untuk bakteri gram positif dan diferensial untuk mannitol. Kemudian ada terrific broth, yaitu digunakan untuk gliserol dalam budidaya strain Escherichia coli yang rekombinan. Kemudian ada lisin silosa desoxyscolate yang selektif untuk bakteri gram negatif. Kemudian ada agar-agar buffer yang merupakan ekstrak dari radi arang yang selektif untuk bakteri gram negatif tertentu. Kemudian ada media diferensial. Nah, kalau media diferensial yaitu sebagai media indikator untuk membedakan satu jenis mikroba yang diambil dari pertumbuhan yang lain di media yang sama. Nah, di sini contohnya media diferensial meliputi eosin methylene blue, yaitu untuk fermentasi laktosa dan sukrosa. Ada MCK yang digunakan untuk fermentasi laktosa. Ada garam mannitol agar atau MSA yang digunakan untuk fermentasi mannitol. Ada X-gel piring yang digunakan untuk ukuran lab muatan. Di next. Kemudian ada ada metabolisme energi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa yang dinamakan metabolisme yaitu perubahan kimia secara total yang berlangsung di dalam sel hidup, di mana aktivitas fungsional dan nutrisional suatu organisme dipertahankan. Nah, juga kalau misalnya mikroba juga memerlukan energi untuk keberlangsungan hidupnya, yaitu untuk keberlangsungan hidup, untuk pertumbuhan dan perkembangan sel. Nah, yang pertama ada sumber energi. Sumber energi ini diambil dari dibedakan menjadi dua, yaitu organisme fototrof dan organisme kemotrof. Ini kemotrof ya, bukan heterotrof. Nah, organisme fototrof merupakan organisme yang menggunakan sinar matahari ya untuk menghasilkan energinya. Kemudian kalau misalkan organisme kemotrof yaitu menghasilkan energinya dengan menggunakan senyawa kimia. Kemudian yang kedua, metabolisme energinya ada respirasi. Nah, di sini respirasi merupakan reaksi oksidasi yang menggunakan senyawa anorganik sebagai oksidan penerima elektron, sedangkan yang menjadi reduktannya dapat berupa senyawa organik maupun anorganik. Nah, respirasi yang menggunakan oksigen untuk penerimaan elektron itu biasanya disebut dengan aerobik. Sedangkan kalau misalkan menerima elektronnya menggunakan senyawa anorganik itu disebut respirasi anaerobik. Nah, kemudian metabolisme energinya yang ketiga yaitu fermentasi karbohidrat. Nah, fermentasi karbohidrat juga merupakan substrat utama yang dipecah dalam proses fermentasi, di mana polisakarida akan dipecah menjadi gula sederhana, kemudian difermentasi menjadi senyawa-senyawa lain. Nah, di sini paling sedikit ada 4 jalur untuk pemecahan glukosa menjadi asam pirufat, yaitu ada jalur Embden-Meyerhof-Famas atau EMP, atau juga bisa disebut sebagai
glikolisis yang ditemukan pada fungi dan kebanyakan bakteri, serta pada hewan dan manusia. Nah, ada jalur enterodeotroph yang hanya ditemukan pada beberapa bakteri saja. Kemudian ada jalur heksomonofosfat yang ditemukan pada berbagai organisme. Ada terus juga yang terakhir ada jalur fosfoketolase yang hanya ditemukan pada bakteri yang tergolong Lactobacilli heteromentatif. Next, yang terakhir ada metode pengukuran pertumbuhan. Nah, metode pengukuran pertumbuhan mikroba itu dibagi atas 3 bagian. Yang pertama hitungan mikroskopik, kedua hitungan cawan, yang ketiga most probable number atau MPN. Nah, yang pertama yaitu hitungan mikroskopik. Hitungan mikroskopik itu yang pertama ada metodenya, yaitu metode Breed. Kita menggunakan metode Breed. Nah, dalam metode Breed ini, luas areal mikroskop yang digunakan harus dihitung terlebih dahulu. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengukur diameter pandang menggunakan mikrometer yang dapat dilihat melalui lensa minyak emersi. Mikrometer yang digunakan adalah mikrometer gelas, objek yang mempunyai skala terkecil 0,01 mm. Areal pandang mikroskop biasanya mempunyai ukuran 14-16 skala atau 0,14 sampai 0,16 mm, tetapi beberapa mikroskop mempunyai ukuran diameter areal pandang lebih dari 0,18 mm. Yang luas areal pandang mikroskop dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Nah, luas areal pandang mikroskop di sini dengan rumus VR kuadrat, di mana R-nya itu merupakan jari-jari areal pandang. Nah, kemudian VR kuadrat kali milimeter kuadrat sama dengan hasilnya cm kubik. Nah, kalau juga bisa VR kuadrat per 100. Gitu. Nah, kemudian bisa di next. Yang kedua yaitu hitungan cawan. Nah, di sini prinsip dalam metode hitungan cawan yaitu bila mana sel pada mikroba yang masih hidup ditumbuhkan pada media, maka mikroba tersebut akan berkembang biak dan membentuk koloni yang dapat dilihat langsung. Dan kemudian dihitung tanpa menggunakan mikroskop. Nah, di sini juga ada langkah-langkahnya untuk metode hitungan cawan. Yaitu metode yang pertama, langkah-langkahnya pengenceran. Di mana pengenceran dilakukan dengan pengocokan kira-kira sebanyak 25 kali untuk memisahkan sel-sel mikroba yang bergabung menjadi satu. Larutan yang digunakan untuk pengenceran dapat berupa larutan fosfat buffer, larutan garam fisiologis atau larutan rendah. Nah, yang kedua ada pour plate. Nah, dari pengenceran yang tadi dilakukan sebanyak 1 ml atau 0,01 ml, 0,1 ml, larutan tersebut dipipet ke dalam cawan Petri. Sebaiknya waktu yang digunakan antara dimulainya pengenceran sampai menuangkan ke dalam cawan Petri tidak boleh lebih dari 30 menit. Kemudian ke cawan tersebut dimasukkan agar cair steril yang telah didinginkan sampai 50 derajat Celcius sebanyak kira-kira 15 mm. Selama penuangan medium, tutup cawan tidak boleh dibuka terlalu lebar untuk menghindari kontaminasi dari luar. Nah, setelah penuangan, cawan Petri digerakkan di atas meja secara hati-hati untuk menyebarkan sel-sel mikroba secara merata, yaitu dengan cara menggunakan gerakan
melingkar atau seperti angka 8. Nah, kemudian setelah agar memadat, cawan-cawan tersebut dapat diinkubasikan di dalam inkubator dengan posisi terbalik. Next. Kemudian langkah kemudian setelah tadi dengan metode cawan, di sini ada metode MPN, yaitu Most Probable Number, yang bisa dicontohkan sebagai suatu bahan pangan dilakukan pengincaran secara desimal. Dari masing-masing pengincaran dimasukkan 1 ml ke dalam tabung yang berisi laktosa prot dan tabung durham. Untuk setiap pengincaran digunakan 3 seri tabung. Setelah inkubasi pada suhu dan waktu tertentu, dilihat tabung yang positif, yaitu tabung yang ditumbuhi mikroba yang dapat ditandai dengan terbentuknya gas di dalam tabung durham. Misalkan pada pengincaran 10-2, ketiga tabung menghasilkan pertumbuhan positif. Kemudian pada pengincaran yang 10-3, 2 tabung positif. Dan pada pengincaran 10-4, 1 tabung positif. Maksudnya yang 10-4, 1 tabung positif. Kemudian pada pengincaran 10-5 tidak ada tabung positif. Jadi kombinasi tabung yang positif menjadi 3, 2, 1, 0. Dan jika diambil 3 pengincaran, yang pertama kombinasinya adalah 3, 2, 1. Setelah dicocokkan dengan tabel MPN, hasilnya sebagai berikut. Ya, kombinasi 3, 2, 1. Nilai MPN dari tabel MPN 3 seri yaitu 1,50 MPN mikroba, yaitu nilai MPN dikali 1 per pengincaran tabung yang di tengah. Nah, yaitu hasilnya 1,50 kali 1,1 per 10-3, 10 step 3, ya itu hasilnya 1,5 kali 1,03. Mungkin nanti teman-teman bisa lebih membaca lagi untuk proses metode MPN supaya agar lebih jelas. Atau nanti di lain hari di lain waktu kita bisa berdiskusi lagi tentang metode-metode pengukuran mikroba. Itu sekian dari saya kembalikan lagi kepada Reza. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Terlebih dan terkurangnya mohon dimaafkan. Langsung saja kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.